Bapak An Sururi MPD selaku Koordinator Pengawas Kabupaten Lampung Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota MGMP Matematika Kabupaten Lampung Utara, dapat berada dalam satu link yang sama, yaitu dalam pembinaan disampaikan oleh Pak An Sururi. Semoga kita semua bisa mendapatkan wawasan juga ilmu yang bermanfaat pada waktunya kami persilakan. Tujuan dari pertemuan hari ini, yang pertama, secara khusus saya ingin setelah kegiatan ini berakhir, Bapak dan Ibu mencoba mengembangkan RPP Merdeka Belajar. Silakan formatnya terserah Bapak Ibu pilih yang sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu. Bisa berbentuk panjang silakan, berbentuk singkat silakan. Tapi saya berharap ada 3 aspek yang harus ada di RPP. Bentuk apa saja silakan, yaitu yang pertama tujuan belajar, yang kedua aktivitas belajarnya seperti apa, kemudian yang ketiga asesmennya bagaimana. Jadi cuma 3 itu aja yang penting ada. Kalau bentuknya kemudian seperti apa, formatnya diserahkan kepada Bapak dan Ibu. Kemudian mekanisme kegiatan kita, sosialisasi ini, yang pertama saya sebut dengan IN, yaitu Vikon yang hari ini. Saya akan jelaskan materi secara singkat. Kemudian baru ON-nya, yaitu yang pertama mengembangkan RPP, satu pertemuan yang belum, saya berharap yang belum disampaikan ke peserta didik. Silakan, jadi nanti Bapak dan Ibu membuat RPP, dan RPP tersebut itu adalah RPP yang belum diajarkan atau yang diajarkan ke depan, baik luring maupun daring. Strateginya, saya akan gunakan Google Classroom. Mari kita lihat. Yang pertama saya akan jelaskan secara singkat yang sering kita sebut apa itu Merdeka Belajar. Arahan masa depan sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan. Jadi ke depan itu diharapkan sekolahnya menyenangkan, tidak menyusahkan, baik dari guru maupun muridnya. Walaupun sekarang dalam posisi tidak menyenangkan, karena memang posisinya sulit sekali, tapi bagaimanapun juga tetap kita harus memberikan pembelajaran kepada murid apapun yang terjadi. Guru ini sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Jadi artinya ke depan Bapak dan Ibu harus betul-betul mau mengembangkan sendiri. Walaupun nanti mengelompok di MGMP. Jadi pekerjaannya harus kita buat sendiri, rencananya kita rencanakan sendiri, formatnya silakan formatnya dipilih sesuai dengan Bapak dan Ibu. Apakah mau format pendek atau bagaimanapun juga, tapi tetap ke depan guru sebagai fasilitator. Kemudian berikutnya lagi kompetensi dan tujuan sebagai penentu kualitas pengajaran. Pelatihan guru berdasarkan praktek, maka di awal ini saya ingin memperkenalkan praktek, jadi teorinya sedikit. Kinerja guru dinilai secara holistik. Saya kira kalau PKG guru sekarang sudah berubah, ya modelnya juga secara holistik. Ini yang ke depan. Perkembangan fleksibel, kurikulum berdasarkan kompetensi, kurikulum sebagai kerangka atau menu, fokus pada keterampilan lunak, jadi soft skill buat. Jadi soft skillnya mulai kita lebih ditekankan lagi, sopan santun, kemudian cara bersikap dan sebagainya, dan pengembangan karakter. Maka hari ini juga nanti ada 2 slide yang akan saya jelaskan. Yang pertama Merdeka Belajar, yang kedua bagaimana profil pelajar ke depan. Dan yang berikutnya lagi yang robah juga sistem penilaian. Penilaian portofolio dan penilaian formatif atau mendukung. Jadi banyaklah Bapak dan Ibu membuat portofolio pada murid-murid, karena bagaimanapun juga sulit sekali kita ukur siapakah yang akan mengerjakan soal-soal tersebut. Pada Merdeka Belajar ini sebetulnya definisi kata merdeka itu bebas, tidak terkena, tidak terikat dan seterusnya. Tapi untuk Merdeka Belajar sebenarnya antara murid, guru dan orang tua berkreasi untuk menentukan bagaimana kualitas pembelajaran. Ketuntasan belajar ini nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 ini.
Jadi ketuntasan belajar adalah perubahan perilaku sebagai indikasi ada pemahaman dan kemampuan yang bertambah. Jadi artinya cukup seperti ini saja, maka kita bisa katakan sudah tuntas belajar. Sabar untuk mengulangi pembelajaran. Jadi karena ini harus bersabar, berarti Bapak dan Ibu juga harus ada instrumen, yaitu bagaimana kita mendiagnosis apakah anak tersebut juga sudah selesai atau belum. Maka Merdeka Belajar bantu siswa memilih aktivitas pembelajaran yang kontekstual, dekat dengan kehidupan anak, memperjelas instruksi, merumuskan tujuan pembelajaran yang berorientasi kompetensi, melakukan asesmen, diagnostik. Nah, ini yang saya sebut tadi, melakukan asesmen diagnostik untuk mempersiapkan murid-murid. Berikutnya lagi, berikan siswa kesempatan untuk mencoba dengan caranya sendiri. Maka mau tidak mau nanti ada perbedaan antara murid A, murid B, murid C. Maka kita harus bersabar untuk melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa kita harus mampu memberikan teladan. Nah, teladan ini paling enggak kita harus tunjukkan kreativitas kita sebagai guru, gigih, kolaboratif, dan sebagainya. Bagaimanapun juga kita tidak mungkin memberikan kreativitas kepada murid kalau kita sendiri juga tidak kreatif. Maka yang paling mudah mengajarkannya adalah kita memberikan contoh kepada murid bagaimana kreativitas kita tempuh, bagaimana kalau gigih dan kolaboratif, dan seterusnya. Sudah masuk ke September, tapi yang belum melakukan kemitraan dengan keluarga, kemitraan dengan masyarakat dan satuan pendidikan, masih ada waktu untuk mengefektifkan. Bagaimanapun juga, kita harus menyiapkan orang tua, wali murid sebagai guru di rumah. Jadi memang harus juga diberi panduan guru. Bapak dan Ibu, penyederhanaan kurikulum ini sudah kita tempuh ya Pak Bu ya, mengidentifikasikan KD prasyarat dalam satu pelajaran, kemudian mengidentifikasikan KD esensial dalam satu pelajaran, dan seterusnya. Ini sudah kita tempuh di MGMP, dan kemudian kita lakukan penyederhanaan kurikulum ini bisa secara mandiri, bisa secara mengikuti dari pemerintah, atau secara full. Sekolah yang penuh, ada yang sekolah mengikuti SK Balitbang, dan ada sekolah yang menyederhanakan secara mandiri. Ketiga-tiganya benar, ketiga-tiganya dibolehkan. Nah, yang paling penting adalah yang harus kita ingat, pelaksanaan kurikulum itu berlaku sampai akhir tahun ajaran. Tetap berlaku walaupun kondisinya misalnya berubah COVID-nya. Jadi kurikulum yang kita gunakan sekarang tidak mungkin akan berubah walaupun misalnya kita dibolehkan tatap muka atau justru COVID-nya sudah pergi gitu ya. Sampai tahun ajaran berakhir. Berarti tahun ajaran berakhir di bulan Juni 2021. Nah, kalau bulan Juni 2021 kondisi seperti ini akan tetap kita rasakan apabila Bapak dan Ibu tidak mencari solusi. Nah, jadi ada kebijakan Merdeka Belajar, kemudian ada upaya penguatan karakter. Jadi upaya penguatan karakternya yang dikhususkan ini ada 6 Bapak dan Ibu. Yang pertama, beriman bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Inilah yang saya maksud diintegrasikan pada RPP Bapak dan Ibu yang akan buat tadi.